Kematian Rob Reiner guncang Hollywood. Tur Lionel Messi di India berujung ricuh. Yordania simpan sejuta keajaiban. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, Anda menyaksikan Mata Dunia, program yang menyajikan berbagai informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya, Rusdullah Dari, inilah Mata Dunia selengkapnya. Pemirsa, dunia hiburan internasional dikejutkan dengan kematian sutradara legendaris Hollywood Rob Reiner dan istrinya Michelle Singer Reiner yang ditemukan tewas di kediaman mereka di Brentwood, California. Keduanya ditemukan terbujur kaku dengan luka tusuk di tubuh. Kepala polisi Los Angeles mengungkap putra mereka, Nick Reiner, ditahan atas dugaan pembunuhan. Kabar mengejutkan datang dari dunia Hollywood. Sutradara Rob Reiner dan istrinya produser film Michelle Singer Reiner ditemukan tewas di kediaman mereka di Brentwood, California, Minggu 14 Desember 2025. Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles mendatangi kediaman Reiner sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Di lokasi mereka menemukan seorang pria berusia 78 tahun dan seorang wanita 68 tahun dalam kondisi tidak bernyawa dengan luka tusuk. You know, everything, what worked is when they kind of like, were like, you know what, People melaporkan seorang anak Rob, Romy, disebut sebagai orang pertama kali yang menemukan kedua orang tuanya meninggal. Sumber yang sama tersebut juga menuding Nick Reiner sebagai pelaku. Kepala Los Angeles Police Department (LAPD) Jim McDonnell mengatakan Divisi Perampokan Pembunuhan Departemen Kepolisian Los Angeles telah menginterogasi Nick. Selanjutnya, Nick ditahan karena dugaan pembunuhan. Nick didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan. We have our Robbery Homicide Division handling the investigation. They worked throughout the night on this case and were able to take into custody Nick Reiner, a suspect in this case. He was subsequently booked for murder and is being held on $4 million bail. Rob Reiner dan Michelle Singer Reiner menikah sejak 1989. Mereka bertemu saat Rob menyutradarai film When Harry Met Sally yang dirilis pada tahun yang sama. Rob dan Michelle dikaruniai 3 anak, yaitu Jack, Nick, dan Romy. Putra Rob, Nick, sebelumnya berbicara secara terbuka tentang perjuangan dari kecanduan dan tunawisma yang dimulai sejak masa remajanya. Kabar kematian sineas legendaris Rob Reiner dan istrinya Michelle Singer Reiner secara mengenaskan membuat geger Hollywood. Bukan hanya karena kasus Rob meninggal adalah sebuah kejadian tragis, tetapi juga karena sosok Rob adalah sineas legendaris dalam perfilman Hollywood. Rob adalah sutradara sejumlah film ikonik termasuk This Is Spinal Tap, Stand By Me, The Princess Bride, dan A Few Good Men. Para selebritis, tokoh politik, dan publik figur mengungkapkan rasa kehilangan mendalam atas sosok Rob Reiner begitu kabar ini mengemuka. Keluarga besar Reiner meminta ruang privasi untuk menghadapi masa berduka yang berat. Ya, dari California kita ke Irlandia, pemirsa. Belasan nelayan selamat dari bahaya usai kapal penangkap ikan yang mereka tumpangi terperangkap di bebatuan dan kandas dekat pelabuhan Dingle, Irlandia. Penjaga pantai Irlandia melakukan operasi penyelamatan darurat dan memindahkan semua awak ke tempat aman menggunakan helikopter. Ada 14 nelayan berhasil diselamatkan dalam operasi darurat usai kapal trawler penangkap ikan mereka tumpangi kandas di dekat pelabuhan Dingle, Irlandia, Minggu 14 Desember waktu setempat. Fastnet Vessel, kapal penangkap ikan terdaftar di Prancis, milik Spanyol, kehilangan tenaga saat meninggalkan pelabuhan Dingle dan mulai hanyut ke bebatuan di Binban dekat pelabuhan.
kapten kapal meminta pertolongan. Bantuan datang meluncur sekoci dan helikopter penjaga pantai serta kapal dinas angkatan laut menjalankan operasi penyelamatan. Operasi penyelamatan darurat ini dikoordinasikan Pusat Penyelamatan Marinir Penjaga Pantai Valentia di County Kerry, Irlandia. Helikopter SQ-115 mengevakuasi seluruh awak dengan aman. Belasan awak kapal dibawa ke darat menjalani pemeriksaan medis. Usai evakuasi para korban, penjaga pantai memantau kondisi laut dan menemukan jejak bahan bakar diesel di permukaan air. Hal ini menimbulkan keprihatinan terhadap polusi lingkungan. Tim salvage dan dinas lingkungan berkoordinasi menangani potensi dampak lingkungan. Ahli maritim memuji kru helikopter dan penjaga pantai karena cepat dan tanggap mengatasi kondisi buruk dan menekankan keselamatan manusia lebih penting daripada kapal. Ya, selanjutnya pemirsa, 2 korban tewas dan 9 terluka dalam insiden penembakan di kampus Brown University, Amerika Serikat memaksa para mahasiswa mengunci diri semalaman. Seorang pria berusia 24 tahun ditangkap menjalani pemeriksaan. Hands up for us. Obviously there's something going on. We're here to help you. Just listen to what we have to say, okay? Insiden penembakan terjadi pada Sabtu sore 13 Desember 2025 waktu setempat. Penembakan terjadi saat kegiatan bimbingan ujian akhir untuk kelas Principles of Economics. Seorang pria bermasker dan membawa senapan tiba-tiba masuk ke ruang kelas dan melepaskan tembakan ke arah mahasiswa menyebabkan kekacauan dan korban berjatuhan. Akibat serangan ini 2 mahasiswa meninggal dunia dan 9 orang mengalami luka. Mahasiswa lain terpaksa bertahan dan membarikade diri di perpustakaan, kantin, serta asrama selama aparat melakukan pencarian besar-besaran. Pihak berwenang menahan seorang pria berusia 24 tahun bernama Benjamin Erickson, seorang veteran tentara Amerika Serikat asal Wisconsin. Dikutip dari New York Times, menurut sumber penegak hukum, terduga pelaku diduga melakukan perjalanan dari Wisconsin ke Rhode Island, sudah ditangkap pada Minggu dini hari di sebuah hotel di Coventry, Rhode Island, sekitar 20 km dari kampus. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 senjata api, salah satunya dilengkapi laser bidik. Motif dan kaitan pelaku dengan kampus dalam penyelidikan. Pihak universitas menyatakan seluruh ujian akhir semester dibatalkan dan mahasiswa dipersilahkan pulang ke rumah masing-masing. Otoritas setempat menegaskan penyelidikan masih berlangsung dan masyarakat diminta tetap tenang menunggu informasi lanjutan. Dari Amerika kita ke India, pemirsa. Tur Lionel Messi di Kolkata, India berakhir ricuh. Penyebabnya fans kecewa karena hanya bisa melihat Messi sebentar. Selain itu membludak pejabat masuk ke lapangan menemui Messi. And Messi and Suarez, part of the famous Barcelona side, winning 4 La Liga. Pesepak bola profesional Lionel Messi menjalani rangkaian Gold Tour di India pada pertengahan Desember. Kunjungan dimulai di Salt Lake Stadium Kolkata pada 13 Desember 2025. Antusiasme tinggi fans terlihat sejak pagi hari. Humility that he carries with himself, it's very rare. But make no mistake, he's already touched. Situasi berubah ricuh saat sejumlah pejabat dan pengawal masuk ke lapangan. Messi hanya berada di dalam stadion sekitar 20 menit. Fans di tribun berteriak dan menunjukkan kekecewaan. Harga tiket mahal menambah amarah penonton. Tiket dijual mulai dari Rp4.500 hingga Rp20.000 atau sekitar 3,5 juta rupiah. Sebagian fans mengaku menabung, meminjam uang, dan menunda acara pribadi demi bisa melihat Messi secara langsung. Messi akhirnya ditarik keluar demi keamanan. Setelah itu, kerusuhan membesar dan sejumlah fans turun ke lapangan. Pemerintah daerah Bengal Barat berjanji melakukan investigasi agar kejadian serupa tidak terulang. It's very rare. Make no mistake, he's already touched the skies and above.
Tradisi konvoi pengantin di Cina menarik perhatian. Informasi selengkapnya usai jeda, Mata Dunia segera kembali. Anda kembali di Mata Dunia, pemirsa. Tradisi konvoi pengantin di Cina menarik perhatian warganet. Di beberapa daerah, rombongan pengantin dilarang putar balik ke jalur yang sama. Tradisi ini menyimpan makna filosofi mengenai pernikahan. Perjalanan hidup harus terus maju tanpa ada langkah mundur. Di Cina, ada tradisi pengantin yang dijalani memiliki filosofi. Seperti di provinsi Shandong, Cina, konvoi pengantin wajib melaju satu arah. Kendaraan tidak diperbolehkan kembali ke rute semula. Aturan ini merupakan bagian dari tradisi turun-temurun dipatuhi dan diterapkan. Filosofi tradisi ini dianggap sederhana, namun penuh makna. Pernikahan dimaknai sebagai perjalanan hidup terus maju tanpa ada langkah mundur di belakang. Masalah muncul saat konvoi melintasi jalan desa yang sempit atau ada kendaraan lain yang menghadang. Jika putar balik dianggap melanggar adat sehingga pengendara lain harus menyingkir. Dalam sebuah kejadian, pengendara becak motor memilih turun ke sawah. Setelah konvoi lewat, tamu pengantin turun dan membantu mengangkat becak kembali ke jalan. Aksi ini dipuji sebagai contoh gotong royong dan saling menghormati budaya. Masih dari Cina, pemirsa, Lembah Lanyu yang terletak di Cina terkenal dengan pemandangan alam memukau. Bagi penyuka tantangan, jalan gantung di dinding Lembah Lanyu bisa dicoba. Jalanan ini bisa memacu adrenalin. Lembah Lanyu menawarkan keindahan alam tak tertandingi. Jalan-jalan melintasi lembah ini menghantar pengunjung melalui tebing-tebing curam dan hutan hijau yang lebat. Pemandangan spektakuler menjadi destinasi ideal bagi para pecinta alam dan fotografer. Selain pesona alam, wilayah ini kaya budaya. Suku-suku Yue mendiami kawasan yang dikenal dengan budaya menato tubuh. Warisan budaya ini tetap hidup di Lembah Lanyu, menjadikannya tempat menarik untuk mempelajari sejarah dan budaya lokal. Masih dari Cina lagi, pemirsa, jembatan Huajiang Grand Canyon Cina diklaim sebagai jembatan tertinggi di dunia. Jembatan ini menjulang 625 meter di atas sungai dan ngarai di Provinsi Guizhou, kawasan pegunungan terjal di selatan Cina. Sebuah jembatan megah diresmikan di Cina pada Minggu 28 September 2025. Jembatan Huajiang Grand Canyon mencetak rekor sebagai jembatan tertinggi di dunia. Struktur Huajiang Grand Canyon Bridge membentang setinggi 625 meter di atas sungai dan ngaran Peipan di Provinsi Guizhou, kawasan pegunungan terjal di selatan Cina. Jembatan ini dibangun kurun waktu 3 tahun, nyaris setinggi Menara Shanghai, memiliki 128 lantai dan merupakan gedung tertinggi di negara tersebut. Melansir The Sun, pada Rabu 1 Oktober 2025, jembatan bisa memangkas waktu tempuh secara drastis. Sebelumnya, warga menempuh perjalanan hampir 2 jam melintasi ngarai yang luas. Kini, perjalanan hanya membutuhkan 2 menit. Proyek ambisius senilai kurang lebih 5,5 triliun rupiah memanfaatkan teknologi mutakhir, termasuk navigasi satelit dan drone. Tulangan baja seberat 215 ton metrik menopang struktur sepanjang 1,45 km. Bagian utama jembatan terdiri dari 93 segmen besar dengan berat total mencapai 22.000 ton, setara 3 kali bobot Menara Eiffel.
Kepala Insinyur Jembatan merasa bangga karena bisa merampungkan mega proyek ini. Selain menghubungkan dua sisi Ngarai, jembatan ini juga diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi regional di Guizhou, salah satu provinsi tergolong kurang berkembang di Cina. Dari Cina kita ke Selandia Baru, pemirsa. Di sini ada seorang pria asal Selandia Baru yang mencuri perhatian dunia usai tercatat di Guinness World Record sebagai pemilik nama terpanjang di dunia. Namanya terdiri dari lebih dari 2000 kata dan butuh waktu sekitar 20 menit hanya untuk melafalkannya. Seorang pria asal Selandia Baru bernama Lawrence Watkins mencuri perhatian dunia usai tercatat di Guinness World Record sebagai pemilik nama terpanjang di dunia. Umumnya nama lengkap seorang hanya 3 hingga 5 kata, tapi berbeda dengan Lawrence. Nama lengkapnya terdiri dari 2.253 kata, disusun dari berbagai bahasa, budaya, hingga unsur mitologi. Butuh waktu sekitar 20 menit untuk melafalkan nama lengkap Lawrence Watkins. Watkins adalah mantan petugas keamanan yang kini berusia 60 tahun. Ia lahir di Auckland, Selandia Baru, dan saat ini menetap di Sydney, Australia. Watkins lahir dengan nama Lawrence Gregory Watkins pada tahun 1965. Saat kecil, dirinya gemar menonton acara TV Replays Believe It or Not. Acara tersebut menampilkan fakta-fakta unik tentang orang, tempat, dan peristiwa luar biasa di seluruh dunia. Kegemarannya itu membuat Watkins mengenal buku rekor dunia Guinness yang dibacanya sampai tuntas. Lahir dengan bakat yang biasa-biasa saja, Watkins kemudian punya ide untuk mengganti namanya sepanjang mungkin agar bisa masuk ke buku tersebut. Watkins kemudian memutuskan untuk bertemu dengan seorang juru ketik dan memintanya untuk menulis nama barunya. Sejak saat itu Watkins menggunakan nama barunya. Dikutip dari Guinness World, Watkins resmi menggunakan nama barunya ketika berusia 24 tahun. Meski menemukan nama baru sesuai dengan keinginannya, Watkins mengalami kesulitan saat mengajukan dokumen permohonan untuk mengubah namanya pada tahun 1990. Namun pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk menolak perubahan namanya. Dengan kata lain, Watkins berhak mengganti namanya. Nama lengkap Watkins juga tertera pada dokumen-dokumen resmi meski memerlukan halaman lebih banyak untuk menulisnya. Setelah Watkins memenangkan permohonan penggantian nama baru di Pengadilan Tinggi Selandia Baru, mengubah aturan pemberian nama untuk warganya. Kini, warga di Selandia Baru dilarang menggunakan nama yang menyertakan gelar atau pangkat resmi, istilah yang menyinggung, angka, simbol, atau apapun yang lebih panjang dari 70 karakter termasuk spasi. Meski demikian, Watkins mengaku tidak menyesali nama panggilan yang dipilihnya. Yordania simpan sejuta keajaiban. Informasi selengkapnya usai jeda. Mata Dunia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, Yordania, sebuah negeri di jantung Timur Tengah, kaya akan sejarah ribuan tahun, keajaiban alam dan keramahan penduduk. Di Yordania bisa menikmati beberapa destinasi wisata unggulan. Dan seperti apa keunggulannya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Aman. Ibu kota Yordania adalah perpaduan unik antara masa lalu dan masa kini. Dari kejauhan, bangunannya serba putih membuat kota ini dijuluki The White City. Namun aman bukan hanya tentang sejarah. Di Rainbow Street, wisatawan bisa menikmati kafe-kafe modern, seni mural di dinding, hingga galeri seni kontemporer. Dari Aman kita menuju Petra. Petra, Rose City adalah mahakarya bangsa Nabatean. Memahat keindahan dari tebing batu merah muda. Untuk mencapainya, pengunjung bisa melewati Sik, lorong sempit sepanjang 1,2 km. Rasa penasaran kian memuncak, hingga tiba-tiba tersingkap Al-Khazneh,
atau Treasury merupakan ikon Petra yang sangat menakjubkan. Petra menyimpan monasteri atau Eddir, bangunan megah di puncak bukit, hanya bisa dicapai dengan mendaki 800 anak tangga. Meski lelah, panorama dari atas membayar semua rasa penat. Tak heran jika UNESCO menetapkan Petra sebagai warisan dunia dan dunia mengakuinya sebagai salah satu dari New Seven Wonders. Petra bukan sekedar tempat wisata, tetapi perjalanan spiritual ke masa lalu. Selamat datang di Wadi Ram. Gurun yang dijuluki Valley of the Moon. Hamparan pasir merah dan tebing-tebing batu menjulang menjadikannya pemandangan bak planet lain. Tak heran, Hollywood memilihnya sebagai lokasi syuting film The Martian dan Dune. Pesona Wadi Ram bukan hanya pada lanskapnya saja. Disinilah wisatawan bisa menyelami budaya Baduy, menunggang unta, minum teh hangat di tenda tradisional, hingga menyantap hidangan zarb, yaitu daging dan sayuran yang dimasak perlahan di bawah pasir gurun. Yang paling menakjubkan ketika malam tiba, langit Wadi Ram berubah menjadi panggung galaksi. Ribuan bintang menghiasi langit tanpa polusi cahaya, menghadirkan pengalaman astronomi alami yang tak terlupakan. Perjalanan berakhir di Laut Mati, titik terendah di muka bumi, lebih dari 400 meter di bawah permukaan laut. Airnya 10 kali lebih asin dari lautan biasa, yang membuat siapapun bisa mengapung tanpa usaha. Sebuah sensasi menjadi momen ikonik bagi wisatawan. Sementara lumpurnya yang kaya mineral dipercaya mampu menyegarkan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Tak hanya tempat wisata, Laut Mati adalah anugerah alam yang unik, sebuah keajaiban yang tak bisa ditemukan di belahan dunia lain. Yordania adalah negeri yang mampu membawa melintasi waktu, dari hiruk-pikuk aman, megahnya Petra, romantisme Wadi Ram, hingga terapi alami Laut Mati, semua berpadu menjadi perjalanan yang tak terlupakan. Yordania bukan hanya destinasi wisata, melainkan pengalaman hidup. Sebuah negeri yang mengajarkan betapa indahnya pertemuan antara sejarah, alam, dan budaya manusia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya ada kabar yang bahagia pemirsa. Atlet skateboarding Indonesia Basral Graito Hutomo viral di media sosial usai meraih emas di SEA Games 2025 Thailand. Basral dipeluk ofisial Malaysia. Cabang olahraga skateboard mengharumkan nama Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Atlet muda tanah air Basral Graito Hutomo tampil spektakuler dan sukses merebut medali emas dari nomor main street usai mengungguli para pesaing dengan skor tertinggi. Pertandingan skateboard tersebut digelar di Sat Extreme Sport Park, Bangkok, Minggu 14 Desember 2025. Basral menunjukkan performa konsisten dan penuh percaya diri sepanjang kompetisi. Skater asal Tangerang, Banten bersaing ketat dengan 9 atlet lain. Basral mengungkapkan tekanan besar dirasakan sebelum memastikan medali emas. Basral sukses melakukan 360 flip, memutar papan secara horizontal 360 derajat, secara bersamaan memutar papan atas bawah atau flip, kemudian bird slide atau meluncur menggunakan papan di besi. Basral berhasil mengeksekusi trik terakhirnya dengan sempurna tanpa terjatuh. Aksinya berhasil menyalip 3 pesaing sekaligus.
Basel meraih emas SEA Games 2025 melalui kemenangan dramatis. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Saksikan terus Mata Dunia hanya di Berita Nasional TV. Saya Restuladari, terima kasih dan sampai jumpa.